yang saya hormati para kepala OPD pemerintahan Kota Bau-Bau, yang saya hormati para rektor Universitas Kota Bau-Bau, yang saya hormati lembaga akademik, para akademisi, seluruh abda buku yang berbahagia. Panjatkan puji syukur Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sementara kita bisa dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Tak lupa kita panjatkan salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita ke dunia yang lebih baik. Amin ya Rabbil Alamin. Hadirin yang saya hormati, kegiatan bedah buku yang kita laksanakan pada hari ini bukan sekedar kegiatan literasi biasa. Ini adalah ruang refleksi, ruang penghormatan sekaligus ruang pembelajaran tentang nilai-nilai kepemimpinan, kebudayaan, dan arah pembangunan daerah yang berpijak pada kearifan lokal Buton. Buku Nilai Buton untuk Indonesia mengangkat studi kasus kepemimpinan Bapak Dr. MZ Amirul Tamim sebagai seorang yang telah memberikan warna dan kontribusi besar pada perjalanan pembangunan Kota Bau-Bau. Buku ini bukan hanya merekam perjalanan seorang pimpinan, tetapi juga menggali nilai-nilai luhur budaya Buton sebagai sumber inspirasi dan arah kebijakan pembangunan. Kita patut berbangga karena di tengah derasnya arus globalisasi dan modernisasi, buku ini mengingatkan kita untuk tidak kehilangan arah nilai-nilai dan identitas. Nilai-nilai seperti Pomamasyaka, saling menyayangi, piara-piara, saling memelihara, Mayaka, saling menghargai, Angkata, saling menghormati, merupakan warisan modal yang membentuk karakter masyarakat Buton sejak berabad-abad yang lalu. Nilai ini tidak hanya menjadi etika sosial, tetapi fondasi kepemimpinan dan pemerintahan yang berkeadilan, seperti dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Hadirin yang saya muliakan, sebagai Wali Kota Bau-Bau, saya meyakini bahwa pembangunan yang sejatinya tidak hanya diukur dari kemajuan fisik dan ekonomi, tetapi juga berkekuatan nilai budaya dan berkarakter masyarakat. Ketika nilai-nilai luhur dijadikan dasar dalam kebijakan dan tindakan, maka pembangunan akan tumbuh dengan arah yang lebih baik, manusiawi, lebih beradab, lebih bermartabat. Kegiatan ini bukan kegiatan bedah buku ini bukan ruang dialog antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kita belajar dari sejarah kepemimpinan yang telah berjalan, menafsirkan nilai-nilai kental, lalu menyesuaikan dengan tantangan modernisasi zaman dengan cara yang lebih baik. Bau-Bau akan terus melangkah maju tanpa kehilangan jati diri sebagai kota budaya dan literasi. Kekuatan sejatinya suatu bangsa tidak terletak pada keyakinan atau kekuasaan, melainkan pada nilai-nilai jati diri kita. Dan hari ini, oleh kegiatan bedah buku ini, kita sedang meneguhkan kembali nilai-nilai ini menjadi fondasi moral dan arah baru bagi pembangunan Kota Bau-Bau yang berbudaya, berkarakter, dan berkemajuan. Dengan memohon rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, bedah buku yang berjudul Nilai Buton Studi Nilai Buton untuk Indonesia, studi kasus kepemimpinan Dr. MZ Amirul Tamim dan arah baru pembangunan Kota Bau-Bau. Saya
dinyatakan secara resmi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya hari ini adalah hari yang sangat luar biasa, di mana kita akan mengenang kebesaran sejarah Buton. Kita telah dinabobokan, kita telah diombang-ambingkan oleh gelombang yang namanya modernisasi, sehingga kita tidak sadar bahwa kita sudah tergerus dalam arus globalisasi yang kadang kita tidak sadari sudah menyeret kita menuju ke arah jurang yang menyesatkan. Nah, kondisi inilah yang menyebabkan kenapa saya harus menulis satu karya untuk melahirkan nilai-nilai leluhur kita yang sangat luar biasa di masanya. Nah, perlu saya mendeskripsikan bahwa buku ini tidak lahir pada waktu yang singkat. Saya mulai tatah lahirnya buku ini mulai dari tahun 2001. Ketika itu saya lanjutkan studi saya di UGM, ilmu politik. Pada saat itu saya mengambil judul tesis itu tentang profesi elit politik di Indonesia. Tetapi pada saat selang waktu, pada saat itu saya punya pembimbing tunggal adalah Prof. Dr. Riswanda Imawan. Nah, beliau pada saat itu pergi ke Amerika. Pas balik dari Amerika ke Indonesia, beliau membaca satu artikel Amerika. Nah, di salah satu artikel Amerika itu, tema kecilnya itu dikatakan bahwa kalau ingin belajar demokrasi, maka belajarlah demokrasi pada Kesultanan Buton. Itu sangat luar biasa. Nah, sehingga pada saat itu judul saya itu dirubah, diganti. Nah, karena kalau di UGM itu dari judul itu kita sudah diuji layak tidak dijadikan satu judul tesis atau tidak. Nah, sehingga saya untuk menguji usulan judul itu 2 kali saya di UGM. Pertama sudah diakui, tetapi karena permintaan dari pembimbing saya Pak Aris almarhum, jadi saya ganti. Sehingga judul tesis saya itu berubah tentang sistem pemerintahan Kesultanan Buton di masa pemerintahan Dayanu Ihsanuddin. Nah, kenapa saya ambil Sultan Dayanu Ihsanuddin? Karena di masa beliaulah konstitusi secara tertulis di Kesultanan Buton itu lahir. Nah, sehingga tepat kalau kita berbicara soal demokrasi. Nah, setelah itu saya tidak lepas, saya tetap meneliti, dan kebetulan di depan saya ini banyak orang-orang tua saya yang sering saya bercerita tentang bagaimana nilai-nilai luhur kemarin, bagaimana kehebatan Kesultanan Buton, kok kenapa bisa redup. Nah, ini sebenarnya yang memantik saya untuk mengangkat soal nilai-nilai Kesultanan Buton. Nah, tidak sampai di situ, saya lanjutkan ke disertasi saya. Nah, disertasi saya ini saya mulai sama halnya juga adalah uji kelayakan judul. Pada saat itu saya dapat yang uji judul disertasi saya itu dari Unair, Bapak Prof. Ramlan Surbakti. Nah, pada saat itu saya mengajukan ada beberapa judul, dan kelayakan kami disuruh bahwa harus kalau bisa meneliti tokoh nasional, melihat pada aspek politik pembangunan. Saya ajukan, saya sampaikan kepada beliau bahwa Prof, bisa tidak Pak, saya mengangkat seorang pemimpin nasional dari daerah saya. Boleh, tapi memiliki kriteria. Maka pada saat itu saya mengajukan 2 tokoh nasional Sulawesi Tenggara. Nah, ternyata yang masuk pilihan, yang masuk kriteria yang dapat dijadikan sebagai penulis ilmiah yang bisa diangkat kinerja ya untuk dijadikan senasional itu
Pak Amirul. Mohon maaf ini, jadi saya tidak memilih beliau itu secara subjektivitas, tetapi dari dasar-dasar keilmuan, keintelektualan, dasar bahwa beliau adalah layak untuk diteliti. Nah, sehingga ketika saya balik dari Makassar, saya komunikasi dengan staf ahli beliau. Saya ingin ketemu sama beliau, rupanya beliau siap ketemu, meluangkan waktu beliau, dan saya ada beberapa menanyakan tentang bagaimana strategi pembangunan beliau. Seperti itu. Pada saat itu beliau tidak mengetahui bahwa yang saya angkat, yang saya akan teliti ini adalah kepemimpinan beliau yang dikolaborasikan dengan implementasi yang diaktualisasikan nilai lokal pada kinerja pembangunan beliau. Nah, beliau tahu pada saat saya ujian promosi doktoral, beliau baru kaget, kok saya yang dijadikan bahan pada saat itu. Nah, pada saat itu saya ketakutan, jangan sampai saya dituntut tanpa persetujuan beliau, saya meneliti beliau seperti itu. Nah, itu kronologis kenapa lahir buku ini. Nah, ketika saya diuji, 7 profesor itu mengatakan bahwa disertasi ini tidak boleh diam, karena kita sangat membutuhkan nilai-nilai ini untuk kondisi negara saat ini. Sehingga buku ini kalau dikatakan bahwa sangat subjektif, tidak, karena buku ini adalah kolaborasi dari 3 universitas penulis. Saya sendiri dari Unidayan, terus 2 dari Unhas, 1 dari UHO. Yang dari UHO itu Prof. Eka Suaib, yang sekarang beliau menjabat sebagai dekan fisik UHO. Terus Prof. Armin, mantan dekan fisik Unhas. Terus Prof. Gustiana Kambo, itu beliau sekarang menjabat sebagai ketua program studi ilmu politik. Jadi S1, S2 saya adalah ilmu politik murni, sehingga saya mematrikan diri bahwa saya harus mengangkat nilai-nilai ini. Nah, dari konversi disertasi itulah kami melakukan beberapa penelitian kurang lebih 3 bulan untuk memantapkan membuat buku ini. Dan kata beliau dari rapat kecil kami dikatakan bahwa kamulah penulis pertama, karena buku ini lahirnya dari disertasi kamu, kita tinggal mengembangkan. Nah, lagi-lagi buku ini Pak Amirul tidak tahu. Nanti pada saat saya memberikan materi pada sosialisasi 4 pilar, baru beliau tahu, itu pun baru dummy-nya. Saya sampaikan, Pak, izin ada buku yang yang kami terbitkan, tetapi lagi-lagi adalah tentang kepemimpinan Bapak yang dihubungkan dengan nilai-nilai budaya. Nah, itu yang kronologis kenapa lahirnya buku ini. Nah, kembali ke nilai Butan untuk Indonesia, studi kasus kepemimpinan Amirul Tamim. Saya sebagai putra daerah sangat miris karena melihat kondisi nilai sistem pemerintahan Kesultanan Buton itu sangat paripurna. Montesquieu itu nanti abad ke-18 baru dia mencetuskan yang namanya trias politika, pembagian kekuasaan. Sementara kita di Buton di abad ke-16 kita bukan baru mencetuskan, tapi sudah menerapkan, mengimplementasikan, mengaktualisasikan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Terus meritokrasi. Negara dunia baru mengagungkan tentang sistem merit dalam profesionalitas, integritas dalam pemerintahan. Tetapi Buton, sistem merit ini sudah dilakukan jauh sebelum abad ke-16.
Nilai apa? Yaitu nilai podagaka pemerintah merumbu zaman. Ketika sistem pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan dilakukan dengan sistem dagang dalam hal ini, kalau teori modernnya dikatakan sistem transaksional, kepemimpinan transaksional, kita itu sudah lama menolak yang namanya sistem transaksional dengan penerapan nilai podagaka pemerintah baru zamani. Nah, terus saya melihat lagi, tidak mungkin hanya satu nilai yang bisa menjadikan Buton ini sangat luar biasa. Ternyata ada yang namanya Sarapatahuna. Nah, dari hasil nilai penelitian saya, Sarapatahuna ini saya bagi menjadi dua. Dalam pendekatan sosial, yaitu Aindaindamo Arata Somanamo Karo, nilai ini adalah melahirkan kemuliaan diri, harkat diri manusia sebagai manusia yang fitrah. Dimanapun dia diposisikan, baik di pemerintahan, sosial, budaya, nilai harkat kemuliaan diri itu lebih utama dibanding harta. Nah, jika ini dimasukkan dalam sistem pemerintahan, maka praktek transaksional itu sangat tidak ada. Kenapa? Karena dari nilai ini kita diajarkan yang namanya bersikap integritas, melahirkan sifat-sifat integritas. Terus setelah itu ada yang namanya dari aspek sosial tadi, mohon maaf, itu ada yang namanya Pomaemaika itu adalah nilai integritas. Takut melakukan sesuatu hal yang melanggar. Artinya di sini adalah ada penegakan supremasi hukum. Nah, posisi Pomamasyaka pada aspek dimensi sosial setelah itu ada yang namanya Popiapiara. Ketika kita merasa takut, kalau kita bawa ke dunia aspek hukum, maka kita pahami bahwa pada posisi Pomamasyaka ini dia berbicara pada tataran aturan hukum yang harus ditegakkan. Di Popiapiara ini adalah saling memelihara. Mohon maaf, bukan artian bahwa misalkan seorang bapak-bapak yang memelihara perempuan, bukan itu maksudnya ya. Popiapiara yang dimaksudkan di sini adalah saling menyayangi, saling menghargai, saling menghormati. Nah, kalau dalam sistem pemerintahan ini tidak diterapkan, maka jangan harap pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah itu akan berjalan bersinergi dengan visi pemimpin dengan mohon maaf birokrasi yang di bawahnya. Nah, setelah Popiapiara ada yang namanya nilai Pomamasyaka, saling menyayangi satu sama lain, saling mengayomi satu sama lain. Dan terakhir ada yang namanya Powangka-angka-taka. Nah, inilah 4 dimensi sosial yang tidak bisa dipertukarkan. Powangka-angka-taka di atas, habis itu setelah Pomaemaika itu tidak boleh. Karena ada Powangka-angka-taka, karena ada filosofis bahwa dia sudah lebih paham tentang Pomamasyaka. Pomamasyaka lahir karena ada yang namanya Popiapiara. Popiapiara lahir karena ada yang namanya Pomaemaika. Nah, ini dimensi sosial yang tidak bisa dipertukarkan, dan inilah yang mengikat penyelenggaraan pemerintahan di masanya. Nah, tidak tertulis di situ ternyata ada nilai dimensi Sarapatahuna yang pada dimensi bernegara, yaitu tadi Aindaindamo Arata Somanamo Karo. Aindaindamo Arata ini ketika diversuskan, dia adalah kemuliaan diri dan harta. Maukah kita menjadi pejabat tetapi dengan penyelenggaraan yang tidak mulia, menciderai
citra kita sebagai manusia yang berakhlak. Ini yang diajarkan oleh nilai ini. Terus enda-endamo arata somanamo lipu. Kepentingan umum lebih diutamakan dari kepentingan pribadi. Ini yang dilakukan oleh leluhur kita. Nah, enda-endamo lipu somanamo sara. Artinya kepentingan negara lebih utama dari kepentingan daerah. Nah, keempat, ainda mosara somanamo agama. Apalah arti sebuah negara pemerintahan kalau proses penyelenggaraan pemerintahannya itu bersifat zalim. Pemerintah bisa hancur, dapat dibentuk kembali, tetapi ketika agama yang hancur, maka habislah peradaban. Ini nilai-nilai yang sangat luar biasa yang diangkat oleh para leluhur kita. Nah, dari sejarah ini, refleksi nilai ini, saya berpikir, saya bertanya, bisakah nilai-nilai ini diaktualisasikan, diintegrasikan ke dalam sistem pemerintahan sekarang? Ini pertanyaan saya. Apa nilai-nilai ini hanya tinggal romantisme sejarah, atau hanya dalam bentuk konsep cerita yang kita banggakan leluhur kita, Kesultanan Buton ini sangat luar biasa, tetapi di zaman sekarang, di era sekarang, kita tidak mengaktualisasikan. Nah, pertanyaan saya termasuk keraguan saya tentang nilai itu tinggal nilai hanya sebatas sejarah. Ternyata jawabannya ada pada figur kepemimpinan Amirul Tamim. Nah, di pemerintahan Amirul Tamim, mulai dari visi misi beliau, ketika saya diskusi, rupanya visi misi beliau itu tidak dibuat pada saat beliau akan mau mencalonkan diri sebagai wali kota, tetapi jauh sebelumnya visi itu beliau sudah merancang. Saya sampaikan kepada beliau bahwa tidak akan mungkin visi ini 1-2 tahun, Pak. Tidak mungkin sematang ini. Karena semua program kerja yang dilakukan beliau itu memiliki filosofis, memiliki makna. Mohon maaf, tidak seperti yang sekarang. Mohon maaf kalau kita menilai kinerja wali kota sekarang belum bisa terukur karena baru berapa bulan. Tetapi setelah Pak Amirul, pemimpin-pemimpin itu kita sudah bisa menilai. Rupanya mereka paham soal nilai, tetapi tidak mengintegrasikan, tidak merestorasikan nilai itu dalam kebijakan beliau. Itu terbukti. Nah, beberapa itu saya lihat dari penelitian baru kami ini, kayak program pembangunan yang di Pantai Kemali. Tadinya itu filosofisnya itu adalah sebagai ruang publik yang multifungsi. Sekarang karena ada pembangunan itu, maka ada beberapa para pelaku usaha kecil menengah kita itu tidak bisa menjual lagi karena pembangunan yang tidak berfungsi itu. Artinya itu sangat menghambat pembangunan yang sia-sia. Kalau kita korelasikan, sinergikan dengan kebijakan Prabowo sekarang tentang efisiensi. Nah, di zaman Amirul Tamim, anggaran itu sangat terbatas untuk membiayai kota Bau-Bau. Jadi Prabowo jauh sebelumnya menerapkan efisiensi, Amirul Tamim sudah lama menerapkan efisiensi. Nah, bukti itu keterbatasan anggaran itu. Sementara kita melihat bahwa pembangunan Amirul Tamim kita tidak bisa nafikan, hampir semua paripurna. Hanya ada beberapa program, mudah-mudahan Pak Wali bisa dilanjutkan untuk peningkatan UMKM, karena kita berbicara UMKM ini ada mempunyai instrumen yang harus didukung. Nah, ini Pak Amirul Tamim, dia menerapkan nilai-nilai ini, ternyata dia mengaktualisasikan dalam kepemimpinan beliau. Jadi dalam kepemimpinan beliau itu dia tidak melakukan hanya bahwa pemimpin
seorang wali kota ini adalah penguasa, tetapi mengaktualisasikan diri bahwa saya ada seorang pemimpin adalah pelayan. Sehingga kalau di Kesultanan Buton itu, kalau seorang pemimpin itu dia bukan dikatakan adalah pemangku pejabat, tetapi pemikul beban. Nah, itu yang dilakukan oleh seorang Amirul Tamim dalam memimpin Kota Bau-Bau ini 1 dekade. Nah, pemama siaga ketika Pak Amirul melihat kondisi yang ada di bagian Batara Guru itu sangat tidak manusiawi. Sementara kita ada nilai yang namanya pemama siaga, popiah-piara, buang kangkat-kangkat. Sehingga strategi, makanya saya katakan tadi bahwa semua program strategi pembangunannya Pak Amir itu memiliki filosofis. Maka dibukalah lahan-lahan mati tadi. Muncullah ada yang namanya Palagi Mata. Bagaimana Palagi Mata itu bisa hidup? Maka pembangunan rumah sakit dibawa ke sana. Dan saya yakin tantangan itu pasti ada. Segala sesuatu pembangunan yang baru pasti punya tantangan. Minimal tidak adalah lawan-lawan politik beliau di masa pilkada. Nah, terus itu sekarang kita sudah bisa lihat dari lahan mati dia sudah bisa dengan strategi itu sudah bisa memberikan kehidupan masyarakat Kota Bau-Bau. Jadi visi beliau sangat visioner. Di periode pertamanya beliau sudah memikirkan anak-anak SMP ini ketika 10-20 tahun lalu dia harus tinggal di mana. Sehingga ada banyak lahan tidur yang dibuka, yang dijadikan sebagai kota baru untuk persiapan anak-anak SMP tadi. Itu salah satu. Nah, ketika proses pembangunan, Pak Amir juga cinta yang namanya lingkungan. Karena pada nilai-nilai Kesultanan Buton itu bukan hanya cinta terhadap sesama manusia, tetapi cinta terhadap lingkungan. Contoh, pembangunan rumah sakit Palagi Mata. Itu banyak pohon. Ketika mau ditebang, Pak Amirul langsung ke lokasi menyampaikan kepada kontraktornya, silakan bisa tidak didesain pohon-pohon ini tidak ditebang. Karena kalau kita menanam belum tentu 10-20 tahun akan kita mendapatkan pohon ini. Nah, ini salah satu kenapa yang menginspirasi saya untuk meneliti kepemimpinan beliau. Ibu, nah izin 5 menit lagi. Oh ya. Nah, setelah itu kita berbicara soal pembangunan. Pak Amirul membuka ruang kerjasama dengan yang namanya legislatif. Tapi nanti tanya jawab mungkin ada ya, karena kita dibatasi waktu. Intinya Pak Amirul membuka ruang, membuka partisipatif rakyat dan mengaktifkan, melibatkan semua aktor pembangunan dalam kepemimpinan beliau. Nah, terima kasih, nanti kita lanjutkan. Baik, saya tidak mengomentari secara teoritis masalah kebudayaan karena saya kurang mendalami itu. Saya hanya ingin melengkapi apa yang telah disampaikan Ibu Nur Hayati, yang penulis buku yang membahas tentang kepemimpinan Pak Amirul. Kami ini berdua memang sama-sama waktu itu, tapi ketika saya melihat langkahnya Pak Amirul dalam membangun Kota Bau-Bau, saya sendiri tidak jelas arahnya. Sekarang saya baru tahu ternyata begini tujuannya. Dan beliau berani pasang badan. Ketika Pantai Kamali dibangun, itu perlawanan keras dan keburukan nasi. Sudah tertumpuk di sana material bahan untuk bangun pelabuhan, perluasan pelabuhan.
Tapi sebagai wali kota tidak ada berizin. Itulah biasa ketika itu berani berlawan dengan gubernur itu bukan hal yang terserah. Kalau saya sendiri tidak berani, ya manut aja. Nah itu. Kemudian membangun rumah sakit di Pelagi Mata sendiri. Kenapa dibangun dulu? Ini saya, dalam hati saya membatin. Kenapa dibawa jauh di sana itu rumah sakit? Sekarang saya baru sadar, sudah di tengah-tengah, sudah di Banjarmasin di atas, sudah di bawah. Jadi memang perencanaan beliau, pembangunan beliau tidak asal dibakar di bawah itu, benar tadi itu memang lewat perencanaan yang matang. Ya. Nah, ini jadi, tetapi kalau seperti yang dikatakan tadi Ibu, bagaimana diangkat ke nasional, ya itu masalahnya sekarang. Sayangnya Pak Amirul ini tidak jadi tim suksesnya apa, presiden terpilih. Kalau kita bandingkan dengan figur-figur yang diangkat sekarang itu yang mendampingi presiden, saya pikir tidak ada apa-apanya juga mereka itu. Saya kira itu saja. Terima kasih. Pada Bapak Dr. Marsudi, Sarjana Ekonomi Master of Science, kami persilakan dengan hormat. Iya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan tentunya salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati tentu Pak Wali Kota, terus kemudian Pak Amirul, Pak Safei, terus Pak Kadis Pendidikan, Pak Mudafi, terus kemudian Ibu Nurhayati, dan moderator, teman-teman pimpinan perguruan tinggi, dan Bapak Ibu sekalian yang sangat berbahagia. Saya sebenarnya berat ngomong di forum ini ya, karena senior orang di daerah lain kita bisa ngomong lepas, tapi di forum ini ya adrenalinnya agak beda. Yang pertama tentu yang saya ingin sampaikan, saya apresiasi ya dengan teman-teman perpustakaan. Artinya kalau kita giat selenggarakan kegiatan-kegiatan dengan model seperti ini, maka kita tidak akan ragu tentang bagaimana arah pembangunan Bau-Bau yang akan datang. Kita tidak akan ragu tentang kesiapan SDM kita dalam kemudian mengambil tongkat estafet kepemimpinan kita ke depan. Jadi kayaknya Pak Tegar harus lama-lama di sini nih Pak. Iya, Bapak Ibu semua, teman-teman sekalian yang sama berbahagia. Yang kedua, saya apresiasi buat Ibu Nurhayati ya, yang selamat, yang sudah sampai menerbitkan buku tentang kepemimpinan lokal dengan mengambil kasus kepemimpinan Pak Amirul Tamim di periode beliau pada saat menjadi wali kota. Karena izin Bu, saya sendiri sebenarnya udah lama terpikir untuk menulis buku tentang kepemimpinan lokal, khususnya kepemimpinan Pak Amirul pada saat beliau menjadi wali kota 2 periode di Kota Bau-Bau. Kenapa ide ini ada? Kebetulan pada saat saya dulu menjadi sementara studi di program doktor di Universitas Indonesia, pada saat itu saya diminta jadi tenaga ahli di Kementerian PUPR Pak. Saya diminta pada saat itu, salah satu penekanan teman-teman dari Kementerian PUPR pada saat itu bagaimana untuk menghilangkan itu Pak lokasi kumuh di Indonesia, dengan penekanan catatan khusus pada saat itu lebih banyak berada di pinggiran-pinggiran kali, pesisir pantai dan sebagainya. Itu salah satu concern kita pada saat itu di Kementerian PUPR. Para ahli ini kemudian membahas, berdiskusi itu sekitar tahun 2010 atau tahun 2011. Dan salah satu strategi yang dirumuskan pada saat itu Pak, bagaimana menjadikan kali atau sungai ini menjadi halaman depan Pak. Jadi kali-kali sungai itu pada saat itu dirumuskan oleh kita yang tergabung dalam tenaga ahli itu, untuk sungai-sungai ini, kali-kali ini menjadi halaman depan rumah-rumah warga. Karena selama ini itu menjadi halaman belakang. Ketika ini menjadi halaman belakang, maka itu kemudian menjadi tempat pembuangan sampah, menjadi tempat pembuangan kotoran macam-macam, sampai kemudian pembuangan kotoran mereka pun, kotoran manusia mereka dibuang di kali. Nah, itu yang kemudian kita sepakati pada saat itu sekitar 2010 atau tahun 2011.
Padahal ide ini udah dilakukan Pak Amirul pada saat periode pertama dalam membenahi beberapa lokasi titik-titik kumuh di Kanakia ya Pak. Mungkin periode pertama sekitar tahun 2003 mungkin pada saat itu. Beberapa tahun sebelumnya udah dilakukan oleh pemerintahan Kota Bau-Bau di masa kepemimpinan Pak Amirul pada saat itu. Makanya saya berpikir pada saat itu mungkin karena kita kurang ya, artinya mengekspos, mempublikasikan berbagai kepemimpinan lokal yang ada di daerah untuk kemudian menjadi percontohan baik di daerah lain maupun mungkin di level nasional. Akhirnya karena kita kurang mempublikasikan tadi, jadi referensi kepemimpinan itu kalau bukan Jawa sentris pasti kiblatnya di barat. Dan itu kadang-kadang menjadi kebanggaan padahal belum tentu itu sesuai dengan kultur dan nilai-nilai kita yang ada di Nusantara. Yang kedua, pada saat kita bisa kemudian melakukan relokasi ya. Relokasi para pedagang UMKM kita di pasar pada saat itu kita relokasi tetapi tidak ada konflik. Padahal dalam level nasional ini selalu terjadi konflik yang berkepanjangan ketika para pedagang-pedagang itu dipindahkan ke lokasi yang baru. Itu menjadi permasalahan hampir di semua daerah. Tapi kita pada saat itu berhasil kita relokasi para pedagang tadi. Ini kemudian dilakukan oleh Pak Jokowi Pak di Solo. Dan inilah yang menjadi salah satu keberhasilan Pak Jokowi di level nasional. Sampai kami pada saat itu mahasiswa UI sempat diajak di diskusi di TV One dengan narasumbernya Pak Jokowi, salah satunya tentang keberhasilan beliau dalam merelokasi para pedagang di pasar itu kemudian tidak ada konflik. Padahal kita di Bau-Bau beberapa tahun sebelumnya juga sudah melakukan itu. Nah, inilah kemudian saya selamat kepada Ibu Nur Hayati yang sudah melakukan ini, dan tentu ini bukan yang terakhir ya, tetapi kita akan lakukan secara berkelanjutan pada isu-isu yang lain, termasuk mungkin kepemimpinan Pak Safi. Nanti kita identifikasi di Kabupaten Bogor, mungkin ada nanti nilai-nilai yang kita bisa kemudian transformasi secara nasional. Yang menjadi, ada sebenarnya beberapa catatan, tapi nanti jangan sampai terlalu akademis ya Bu. Nanti kita cerita-cerita lepas aja. Mungkin ada beberapa yang menjadi persoalan kita nanti, mungkin yang perlu kita lengkapi. Bagaimana kemudian kita membawa ya nilai-nilai lokal ini, butor ini ke dalam kebijakan nasional. Ini tadi sudah ditanya oleh moderator. Yang pertama saya pikir kita perkuat kembali narasinya. Narasinya udah cukup kuat, tetapi kita lebih lebih paripurnakan lagi. Yang mungkin karena keterbatasan kami waktu yang belum seberapa mencermati isi buku ini, kami juga belum banyak mendapatkan informasi-informasi. Tentu kan ada dinamika ini Bu. Ketika nilai-nilai tradisi ini kemudian kita implementasikan dalam pemerintahan modern, tentu ini ada dinamika, ada tarik menarik, pasti ada tantangan yang tidak sedikit. Mungkin ini juga yang kemudian perlu kita lebih jabarkan lagi sehingga kemudian menjadi pola atau referensi bagi daerah lain ketika kemudian mengimplementasikan nilai-nilai tradisi ini dalam kepemimpinan modern, pemerintahan modern. Itu mungkin yang perlu nanti kita perkuat lagi narasinya. Yang kedua, mungkin izin Ibu Nur Hayati, mungkin tapi ini bukan tanggung jawab Ibu Nur Hayati, tanggung jawab kita bersama. Mungkin kita buat lagi dalam yang lebih praktis ya, misalnya buku saku tentang kepemimpinan lokal, yang ini tadi menjadi referensi pola untuk kepemimpinan secara nasional. Mungkin bisa kita bawa ke tempat-tempat di daerah lain menjadi referensi bahwa ketika kita ingin coba mengkombinasikan antara nilai-nilai tradisi dengan kepemimpinan pemerintah, kita siapkan kemudian panduan bahwa ini yang akan kita lakukan ke depannya. Hal lainnya saya bisa kita lakukan untuk kemudian ini menjadi referensi nasional. Saya pikir ini kita jadikan diaspora kita Bu. Diaspora kita ini banyak di seluruh Nusantara,
Dan kalau diaspora kita dulu, kebetulan kami selalu berkunjung ke daerah-daerah, kalau diaspora kita dulu nelayan, pedagang, sekarang mereka sudah masuk pada itu jabatan-jabatan publik. Udah masuk pada jabatan publik. Pak Yusri ini, saya selalu diikuti kontennya Pak Yusri, sudah ada yang menjadi misalnya bupati kemarin di Buru Selatan, Pak Hamidi, kemudian menjadi bupati lagi di Serang bagian barat, kemudian menjadi bupati di Taliabo, kemudian menjadi bupati di Kepulauan Sula. Bahkan kemarin kami dapatkan itu ke kantor kami, sekda di Kota Sukabumi, itu orang Buton. Jadi kalau mereka ini kita jadikan sebagai agen kita dalam mentransformasi nilai-nilai kepemimpinan Buton ini dalam konteks pemerintahan modern, maka tentu ini akan lebih efektif. Di samping kemudian kita juga mungkin coba memasukkan nilai-nilai ini, kurikulum ini mungkin dalam pelatihan-pelatihan kepemimpinan nasional. Misalnya di Kemendagri ada orientasi awal itu dengan kepala daerah, mungkin pada saat terpilih, mungkin nanti ini kita coba sisipkan agar kemudian menjadi pengetahuan juga untuk kepala daerah yang terpilih. Itu mungkin yang Bapak Ibu sekalian yang sangat berbahagia, saya kira mungkin itu ya, tetapi hal lainnya juga yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini. Kebetulan saya di Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum. Kami ini merumuskan regulasi Pak, kebijakan kita di bidang politik dan kepemiluan. Banyak permasalahan yang kita sudah identifikasi, kita inventarisasi terkait carut marut dalam kepemiluan kita. Misalnya tentang politik uang, tentang pendidikan politik yang tidak efektif, dan kemudian banyak aspek-aspek lainnya. Tadi saya sebelum di forum ini tadi saya berdiskusi dengan beberapa tokoh adat kita. Ada beberapa masukan, termasuk kita tadi menyampaikan, ada beberapa masukan untuk kemudian kita coba itu ya, melengkapi, memberikan kontribusi tentang bagaimana nilai-nilai demokrasi kita di Buton, sehingga kemudian ini bisa kita minimalisir berbagai dampak yang tidak diinginkan di level nasional tadi. Saya sudah cerita tadi dengan beberapa tokoh adat, tadi disampaikan misalnya pada saat pelantikan misalnya pejabat yang diberi amanah itu, kadang-kadang kita hanya kemudian melantik, tetapi kemudian kita tidak paketkan dengan semacam sanksi ya, ketika kemudian mereka tidak melaksanakan jabatan tanggung jawab itu dengan sebaik-baiknya. Hal lainnya tadi yang menarik, menurut ada tadi dari tokoh adat, kita itu hanya melantik pejabat, tetapi dalam konteks nilai-nilai Buton, ternyata yang dilantik itu bukan, yang disumpah itu bukan hanya pejabat, tetapi masyarakat juga ikut disumpah untuk memberikan kritik mereka secara positif, tidak kemudian dengan niatan-niatan yang macam-macam. Itu mungkin nanti kita coba diskusikan ke depan. Saya juga kebetulan Pak Abirul sudah diskusi kemarin dengan Pak Tony. Kita siapkan satu forum untuk kemudian kita melengkapi perspektif kita tentang regulasi kebijakan kita di bidang kepemiluan ini dengan dari perspektif misalnya budaya atau antropologi. Saya sudah diskusi kemarin dengan Pak Tony dari Universitas Indonesia, beliau mungkin sudah bersedia. Nanti juga mungkin dari Pak Munafi atau tokoh-tokoh kita yang ada di Buton untuk melengkapi perspektif ini. Karena kalau tidak, selama ini saya lihat diskusi di Kemendagri, kiblatnya itu politik di Prancis, politik di Inggris, yang belum tentu kemudian itu sesuai dengan nilai-nilai kearifan kita yang ada di Nusantara. Saya kira mungkin itu Bapak Ibu sekalian sedikit dari kami, nanti disempurnakan oleh Pak Munafi. Dan kami akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Sebelum saya akhiri, kalau Pak Ali Mudin tadi bilang pegawainya oleh Pak Biru, sama Pak. Bahkan saya juga 3 tahun menjadi tenaga ahli beliau di DPR pada saat itu di Komisi 2. Bahkan Pak Amir ini saksi saya pada saat nikah dulu di Bekasi. Saya kira itu mungkin Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati
Bapak Wali Kota Bau-Bau, Bapak Haji Yusran Fahid, Bapak Dr. MZ Amirul Tamim selaku anggota DPD, orang tua kita Pak Safri selaku sesepuh, Pak Kadis Pendidikan dan Kebudayaan, Pak Marsudi, unsur dari pimpinan Unidaya dan OMD, orang-orang tua kita dari lembaga adat, kemudian adik-adik mahasiswa. Pertama, izinkan saya mengajak kita semua untuk kembali bersyukur atas peringatan Hari Ulang Tahun Kota Bau-Bau sebagai daerah otonomi yang ke-24 dan Hari Jadi Kota Bau-Bau yang ke-484. Jadi bayangkan perguliran sejarah kota ini dalam catatan kita itu sudah kurang lebih setengah abad. Pak Marsudi, pertama, kalau saya baca judul buku ini, sebenarnya judulnya provokatif. Tapi provokatif dalam pengertian yang positif. Provokatif dalam arti menggugah orang, menggugah publik, mau tahu apa sih isinya. Bagaimana sih nilai-nilai budaya Buton itu? Ya. Kemudian bagaimana nilai-nilai itu diimplementasikan dalam arah baru pembangunan Kota Bau-Bau di bawah kepemimpinan Bapak Amirul Tamim selaku Wali Kota Bau-Bau 2003-2013. Saya bersyukur karena selama beliau memimpin Bau-Bau 10 tahun, ya kurang lebih 9 tahun saya menjadi mitra, salah satu mitra beliau, karena beliau menjadi wali kota tahun 2023, saya menjadi anggota dewan mulai 2024. Jadi selama 9 tahun itu 2003-2013 beliau menjadi wali kota 2003. Kemudian DPRD Bau-Bau hasil pemilu 2004. Begitu yang benar, Pak. Jadi saya ditawari untuk memberikan tanggapan terhadap bukunya Ibu Nur Hayati ini. Saya juga sekaligus nostalgia ya, apa-apa yang pernah dibuat oleh beliau dulu. Kita biasa berdiskusi dengan beliau. Intinya begini, rupanya kalau kita membaca sejarah dunia, kepemimpinan leadership itu amat dipengaruhi oleh nilai yang hidup di dalam masyarakat. Tokoh-tokoh dunia seperti Hitler misalnya, kita tahu Jerman di bawah kepemimpinan Hitler dia melakukan aneksasi terhadap sejumlah negara, sampai itu yang memicu lahirnya Perang Dunia Kedua. Mengapa Hitler begitu? Rupanya ada nilai yang dianut oleh bangsa Arya. Bangsa Arya itu secara subjektif memandang dirinya superior, dia berada di atas bangsa-bangsa yang lain. Nah, itu yang memicu, salah satu nilai yang memicu Hitler melakukan aneksasi terhadap bangsa-bangsa lain. Dalam skala negara kita, kalau kita lihat, coba ada sebuah hasil riset yang mencoba membedakan bagaimana kepemimpinan Presiden Soekarno dan bagaimana kepemimpinan Presiden Soeharto. Rupanya kepemimpinan Bung Karno itu terobsesi dengan kebesaran Sriwijaya dan Majapahit. Makanya dia gandrung akan persatuan. Kemudian dari segi pertahanan, beliau mencurahkan itu sumber daya negara untuk membangun kekuatan laut. Karena dengan menguasai laut, Nusantara pada masa lalu bisa disatukan di bawah panji kerajaan Sriwijaya, di bawah panji kerajaan Majapahit. Nah, Soeharto rupanya sebaliknya. Soeharto lebih terobsesi dengan kebesaran kerajaan Mataram kuno. Kalau Sriwijaya Majapahit maritim, Mataram kuno agraris. Makanya Pak Harto membuat angkatan perang, tumpuan kekuatannya itu pada
Mataram Darat, Angkatan Darat. Kemudian bagaimana Raja-Raja Mataram itu mempersonifikasikan dirinya sebagai satu-satunya matahari, tidak boleh ada matahari kembar. Nah, nilai-nilai seperti itu rupanya, nilai-nilai seperti itulah yang hidup di dalam kebudayaan, dan itu mempengaruhi gaya kepemimpinan. Pak Amirul, sebagaimana yang dideskripsikan oleh Ibu Nur Hayati tadi, rupanya amat dipengaruhi oleh faktor nilai-nilai budaya Buton. Ibu dan Bapak sekalian, ada dua pertanyaan historis yang menantang kita. Pertama, mengapa pemerintah Hindia Belanda di awal abad ke-20 menjadikan Bau-Bau yang saat itu pusat Kesultanan Buton sebagai ibu kota Afdeling Buton en Laihui. Afdeling itu dalam sistem pemerintahan kolonial dia pemerintahan setingkat kabupaten. Jadi Afdeling Buton en Laihui artinya kabupaten Buton en Laihui. Satu dari 7 Afdeling yang dibentuk oleh pemerintah kolonial di kawasan Sulawesi Selatan dan Tenggara. Nah, Afdeling Buton en Laihui itu kan cakupan wilayahnya meliputi 3 onder Afdeling. Onder Afdeling itu di bawah Afdeling, di bawah kabupaten, artinya kecamatan. Onder Afdeling Buton, onder Afdeling Muna, dan onder Afdeling Kendari. Pada masa itu onder Afdeling Kolaka dia masuk dalam gabungan Afdeling Luwu yang berpusat di Palopo. Ya, Belanda memusatkan pemerintahan di Bau-Bau. Kemudian di masa kemerdekaan tahun 1952 dibentuk Kabupaten Sulawesi Tenggara. Wilayah Kabupaten Sulawesi Tenggara itu terdiri atas wilayah Afdeling Buton en Laihui, Buton Muna Kendari, plus Kolaka yang sebelumnya masuk dalam Afdeling Luwu. Jadi lagi-lagi Bau-Bau menjadi pusat ibu kota. Nah, sepanjang sejarahnya kan Kabupaten Sulawesi Tenggara itu dipimpin 5 bupati. Bupati terakhir itu orang tua kita, Bapak Laude Manarva. Kabupaten Sulawesi Tenggara satu dari 8 kabupaten yang tergabung dalam provinsi Sulawesi Selatan. Ada yang mengatakan Sulsendra, Sulawesi Selatan Tenggara, bukan. Saya melakukan penelitian arsip di kantor arsip Makassar waktu menyusun disertasi. Ya, Kabupaten Sulawesi Tenggara itu dia masuk cakupan provinsi Sulawesi Selatan yang berpusat di Makassar. Pasca Sultan terakhir Buton wafat tahun 1960, Kabupaten Sulawesi Tenggara itu dipecah menjadi 4 kabupaten baru, maka terbentuklah Buton, Muna, Kendari, Kolaka. Ya. 4 kabupaten dalam lingkungan provinsi Sulselra. Jadi periode Sulselra itu mulai tahun 1960 dan berakhir tahun 1964. Ketika 4 kabupaten itu dimekarkan menjadi provinsi sendiri, provinsi Sulawesi Tenggara. Yang ingin saya katakan, kenapa dalam 2 periode yang berbeda Bau-Bau yang merupakan pusat Kesultanan Buton dijadikan epicentrum pemerintahan di Sudos Sulawesi ini, di Jazirah Tenggara Sulawesi ini. Jawabannya tidak lain dan tidak bukan karena Bau-Bau memerankan fungsi sebagai hub penghubung, hub maritim. Ya. Laut kita ini sempit ini, yang kita sebut Selat Buton, atau dalam hasanah literatur juga disebut Selat de Vlaming. Ini sempit, tapi ini jalur pelayaran internasional pada masanya. Bau-Bau berperan menjadi hub, menjadi penghubung dari dan ke Bau-Bau. Nah, spirit historis ini yang coba didialogkan oleh Pak Amirul lewat program-programnya pada saat itu. Bagaimana menjadikan Bau-Bau sebagai sentra kekuatan ekonomi, bukan saja di kawasan Kepulauan Buton, tapi di kawasan Sulawesi Tenggara. Implementasinya apa? Pesisir kita bangun saat itu.
beliau mencanangkan program perluasan kawasan pelabuhan. Memang tadi seperti orang tua kita sampaikan, nah, itu kan terjadi pergulatan pada saat itu antara Finger dengan ini ruang publik Pantai Kamali. Pak Amirul bertahan, tidak boleh Finger di situ. Sebab kalau Finger dibangun di lokasi Pantai Kamali sekarang, rusak itu Kamali. Mungkin barangkali pada saatnya berjejer juga itu, mohon maaf, panti pijat, apa semua di jajaran itu. Itu dalam rangka apa? Melindungi kebudayaan, melindungi kebesaran sejarah kita. Kemudian posisi Bau-Bau sebagai hub, sebagai penghubung dari dan keluar kawasan ini. Sudah sektor laut. Pada masa itu kapal Pelni yang singgah di pelabuhan Bau-Bau itu sudah lebih 30 kali dalam 1 bulan. Nah, perlu perluasan peti kemas, perluasan pergudangan. Itu juga transformasi dari spirit masa lalu, fungsi Bau-Bau sebagai kota pelabuhan pada zaman Hindia Belanda. Jadi salah satu sumber kolonial menyebutkan begini, ekspor teripang yang diperdagangkan di pelabuhan Makassar sepanjang abad 17 sampai 18, porsi terbesar itu disuplai dari Buton. Nah, sumber itu sekaligus membantah stigma yang terus-menerus direproduksi dalam historiografi yang menyebutkan bahwa Buton itu katanya perekonomiannya bertumpu pada perdagangan budak. Nah, data-data seperti jadi dalam benak saya, Pak Amirul memahami wawasan itu sehingga mampu mendialogkan antara masa lalu dengan konteks kepentingan masa kini. Bukan hanya sektor laut yang didorong, bandara pada saat itu ada pesawat kecil dulu, mulai dari Merpati, ada berapa jenis itu kan kita supply itu, subsidi. Dan kita di DPR itu mendukung itu. Makanya terjadi penerbangan yang dalam rangka tadi itu memaksimalkan potensi Bau-Bau sebagai hub di kawasan ini, bukan hanya sebagai hub maritim, tapi juga sekaligus hub udara masa kini. Coba kalau kita naik pesawat itu Pak, sekarang kita tidak mau tahu-tahu lagi itu di dalam pesawat siapa ini. Kalau dulu kan kita ini kemana apa semua masih pakai kenal itu dalam pesawat. Sekarang itu menunjukkan dinamika kota ini yang luar biasa berjalan begitu cepat. Kemudian infrastruktur perekonomian, beliau maksimalkan sejumlah titik pasar, kemudian UMKM. Betul tadi yang disampaikan Pak Marsudi tadi, waktu proses pemindahan pedagang ke Pantai Kamali tidak ada riak itu, hanya tidak dipublikasi di TV nasional. Kemudian juga pada saat penataan bantaran sungai, dulu kan rumah-rumah itu membelakangi sungai, jadi sampah ya namanya belakang rumah. Nah, beliau membuat satu kreativitas yang luar biasa itu mencerahkan, mengajak masyarakat, mari kita jadikan sungai sebagai serambi. Jadi hal-hal seperti itu, hanya kan sayang itu tidak berlanjut. Kemudian bagaimana Kota Mara itu kan diforsir di masa akhir pemerintahan beliau. DPR saat itu setuju anggaran, tahun berikutnya minta lagi tambahan anggaran, minta dukungan dewan, ya main-main teman-teman di DPR. Tunggu dulu, DPR itu kan mohon maaf Pak Wali, DPR itu kadang-kala bukan benar salah, DPR itu banyak sedikit. Biar juga benar ya satu keputusan, tapi kalau sedikit yang dukung dia kalah. Jadi banyak sedikit maksudnya begitu.
Tapi DPR sekarang tidak. Banyak hal yang saya sendiri memang banyak berinteraksi dengan beliau, banyak belajar dari cara beliau berpikir. Ya, kesimpulan saya tokoh ini tokoh yang paripurna, karena itu tadi mampu mendialogkan antara warisan masa lalu dengan kebutuhan masa kini. Jadi gagasan-gagasan beliau itu kalau kita baca secara dalam perspektif yang real di masyarakat, ya sebetulnya yang dihadirkan itu adalah program-program yang inklusif, karena tidak datang tiba-tiba, melalui rembuk, melalui diskusi, melalui macam-macam. Kemudian apa yang dimajukan itu adalah yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan real masyarakat. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah apa yang diwujudkan itu selaras dengan spirit nilai budaya. Banyak orang yang tidak tahu barangkali itu ada 4 pilar itu di sebelah kiri kantor wali kota, di depan kantor wali kota sebelah kiri. Mungkin kalau orang tidak tahu kan dia lihat apa ini maksudnya. Nah, bisa melambangkan Mia Patamiana, bisa melambangkan Sarapatanuna. Nah, dan mohon maaf, dulu kan banyak kita jalan itu di Itapanamokwatina, jalan ke daerah-daerah. Saya punya pengalaman tiba kalau tidak Manado, Palembang, wali kotanya bau-bau. Ini ya, itu wali kota cerdas. Itu juga selaras dengan nilai-nilai budaya kita. Ada 8 karakter pemimpin yang diidealkan di dalam kebudayaan Buton. Antara lain 1, Amakida, dia cerdas, dia visioner. Yang kedua, berani mengambil tanggung jawab, berani mengambil keputusan. Keputusan itu sejelek apapun mesti diambil. Itu lebih baik daripada tidak memutuskan. Nah, kemudian aku adati, ada 8 itu. Dan yang tidak kalah menariknya, dan Ibu Nur Hayati berhasil mengurai itu, adalah bagaimana Pak Amirul bisa mengejawantahkan nilai-nilai Sarapatanuna dalam konteks penyelenggaraan pembangunan kota. Itu yang salah satu penghargaan saya secara akademik terhadap karyanya Ibu Nur Hayati. Beliau menyuguhkan kita satu reinterpretasi nilai budaya Buton dalam konteks kekinian. Sarapatanuna itu kan induknya itu di Pinci-Pinci Kikuli. Ya. Pinci-Pinci Kikuli itu dia punya makna vertikal dan makna horizontal. Jadi Pinci-Pinci Kikuli maupun Sarapatanuna itu tidak bisa ditempatkan di luar pemahaman tauhid. Dia berada di dalam kerangka itu karena dia ada di dalam Undang-Undang Martabat 7. Pinci-Pinci Kikuli mayo makna vertikal itu habluminallah, bincikio kulimu, kenali dirimu agar engkau mengenal hakikatnya yang sejati. Karena pengenalan atasnya adalah medium untuk mengenal Tuhan. Makna horizontal, bincikio kulimu, kalau dia sakit begitu juga itu kalau kuperlakukan orang. Maka diturunkanlah itu di dalam 4 norma. Po, mae, ka. Saling takut menakuti. Makna harafiahnya lagi-lagi itu tidak bisa dimaknai di luar konteks tauhid. Setiap manusia adalah khalifah Tuhan, dan sejauh manusia berlaku sebagai mengenai keharusan khalifah Tuhan, takuti dalam pengertian takut berbuat zalim, takut berbuat aniaya, takut membuatnya dia malu, takut membuat aibnya. Kalau itu dilanggar, sama halnya yang bersangkutan menzalimi hukum Tuhan. Popia-piara, benar tadi itu menjadi bahan yang selalu saya sampaikan. Popia-piara itu makna harafiahnya saling memelihara, tapi jangan sampai dipelesetkan. Bisa kita cari istri piara ini, karena Sarapatanuna memberikan legitimasi. Popia-piara itu saling mengayomi, itu makna etisnya.
Dasarnya apa? Tuhan Maha Pengayom. Maka sebagai khalifah Tuhan, setiap manusia mesti juga mengayomi sesamanya dan mendapatkan pengayoman di dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, sifat seperti itu mesti ditegakkan oleh setiap manusia melintasi sekat-sekat perbedaan. Kemudian pemahaman siapa? Tuhan mempunyai sifat-sifat mulia, satu diantaranya Ar-Rahman, Ar-Rahim, pengasih, penyayang. Maka sebagai khalifah Tuhan, manusia juga mesti begitu, menyayangi dan mendapatkan kesayangan dalam tubuh masyarakat. Ya. Sifat seperti itu mesti ditegakkan, melintasi sekat-sekat perbedaan. Makanya Nur Awaliyah ketemu dengan Paus, sah-sah saja. Esensi dia manusia, sama. Makanya di dalam TK-TK Sufi, TK-TK-nya Sufinya Buton, di waktu malam bulan purnama kita mengambil pasu. Masing-masing pasu itu wadah. Ember kalau yang masing-masing pasu kita tuangkan air. Lalu lalu pasu-pasu itu kita taruh di sebuah tanah lapang. Apa yang terjadi? Di setiap pasu kelihatan bulan. Bertanyalah kita, bulan itu satu atau banyak? Di sini pasunya ember, di sini loyang, bulannya sama. Seperti itu analogi bagaimana relasi kemanusiaan, relasi manusia dengan Tuhannya di dalam pemahaman Buto. Itulah yang diikat di dalam syara Patanuna itu tadi. Makanya Pak Amirul menyebarkan keadilan, menyebarkan kesejahteraan melalui program-program pembangunan yang dicanangkannya selama 10 tahun memerintah. Penjasmanian dari nilai-nilai itu. Lalu syarat Patanuna yang kedua, ainda-indamu arata somanamu karo. Tadi kita dengarkan penafsiran Ibu Nur Hayati. Dalam tulisan yang beredar itu biasa kita lihat, korbankan harta untuk keselamatan diri. Itu terjemahan pasif. Tapi coba direorientasikan untuk kepentingan pembangunan masa kini. Kebudayaan itu cair Pak, mengalir. Ainda-indamu karo ainda-indamu arata somanamu karo. Berdayakan harta, belanjakan harta untuk menopang kemaslahatan diri. Hartanya siapa? Bukan harta orang per orang saja. Karo siapa? Bukan karo individu. Harta adalah sumber daya ekonomi daerah. Harta yang dimaksudkan adalah sumber daya ekonomi negara yang dikelola untuk sebesar-besarnya kepentingan karo. Itulah masyarakat. Jadi sumber daya ekonomi dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu terjemahan yang praktis sesuai dengan konteks kekinian dan itu fungsional di dalam pembentukan karakter. Ainda-indamu karo somanamu lipu. Biar diri musnah, yang penting negeri. Kita tidak hidup di zaman perang ini. Ainda-indamu karo somanalipu, artinya berdayakan potensi diri untuk menopang kebesaran negara. Diri yang mana? Bukan diri individu saja. Diri. Artinya tingkatkan kapasitas masyarakat untuk menopang kebesaran daerah, untuk menopang kebesaran negara. Itu terjemahan atau makna etis. Ainda-indamu lipu somanamu sara. Ibu Nur Hayati tadi memberikan tafsiran lain. Ainda-indamu karo somanamu lipu, selenggarakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di atas tuntunan hukum yang taat asas. Jangan hukumnya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Dan yang terakhir, ainda-indamu sara somanamu agama. Rumuskan itu syara, rumuskan itu norma hukum dalam spirit agama. Rumuskan itu nilai-nilai adat dalam tuntunan nilai-nilai agama. Makanya adat bersendikan syara, syara bersendikan agama. Dan ini Ibu dan Bapak nilai universal. Nilai-nilai universal kita itu. Makanya benar yang disampaikan Pak Bung Alimuddin, coba ini disuarakan di tingkat nasional. Coba itu, kalau di level nasional itu orang sudah tidak asing itu. Kalau mendengar Siri, orang Bugis.
Karena kata siri sering diperkenalkan di dalam literasi nasional. Kita lucu. Siapa yang memulai? Atau dari mana kita mulai? Ya kita yang memulai. Dan memulainya kapan? Sekarang. Jangan tunggu nanti menjadi anggota DPD dulu seperti Pak Abilo baru kita memulai itu. Nah, orang Bugis itu punya kepekaan seperti itu dan perlu kita belajar. Ini orang Buton ini, mohon maaf, apa? Ya saya juga kadang-kadang apa? Kita kurang pede di dalam multikultural, multi etnis secara nasional ini karena kita seperti itu. Nah, itu yang mesti kita bangkitkan karena nilai budaya kita tidak menempatkan kita seperti itu. Bahwa Buton selalu defensif, iya. Tapi defensif bukan berarti harus kalah. Ande miau bateka tauna tarimaya teka bungum maka boleh apa? Kalau orang datang dengan kepintarannya, terima dengan kebodohan, tapi jangan bertanya. Ande miau bakaran kayana tarima ketika miskin maka boleh mani. Kalau orang datang dengan kekayaannya, terima dengan kemiskinan, tapi jangan mengemis. Ande miau bateka tauna tarimaya teka bungum. Kalau orang datang dengan kepandaiannya, terima dengan kebodohan, tapi jangan berguru padanya. Itu nilai-nilai yang sebenarnya. Kalau ditransformasikan itu, Pak Kadis, ini juga barangkali salah satu tugas kita di pendidikan untuk bagaimana mentransformasikan nilai-nilai itu. Berapa tahun lalu saya menulis buku, judulnya itu Nilai-nilai Pendidikan Karakter Anti Korupsi dalam Kearifan Buton. La ilaha illallah, luar biasa ini, kaya ini nilai-nilai itu di daerah ini. Mengapa korupsi terus terjadi sementara penegakan hukum luar biasa? Ada yang salah. Pendidikan anti korupsi tidak dimulai sejak dini di masyarakat, sehingga apa yang terjadi? Sifat permisif masyarakat terhadap perilaku koruptif menjadi sesuatu yang biasa. Dari nilai budaya itu digali. Ya. Kemudian sekali lagi untuk bukunya Ibu Nur Hayati, sama harapan kita jangan berhenti sampai di sini. Ya, di grup kampus Uniden kemarin saya sudah menyampaikan ucapan selamat kepada beliau. Harapan kita jangan berhenti sampai di sini. Kalau tadi beliau bicara dengan gaya sebagai doktor politik, yang bicara sekarang ini gayanya antropologi, Pak, begini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Saya mau nangis ya. Tadi ada Bang Soli itu sesuatu yang apa? Jarang kita dengarkannya. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi buat Bapak. Beliau mengungkapkan banyak falsafah yang dalam Bang Solio saya juga mendengarkan di keraton sering. Nenek selalu sampaikan hal-hal itu ya. Tidak bisa berkata-kata saya mau bicara tadi. Luar biasa dalamnya. Sebelum kita lanjut sesi diskusi ini, saya mau mengundang pemimpin kita. Saya mengingat percakapan dengan beliau beberapa tahun yang lalu, mungkin beliau lupa ini, tapi waktu itu saya dengan beberapa teman, kolega hadir di villa beliau. Kemudian ada yang saya suka dan selalu saya sampaikan ke siswa tentang makna ekor naga di depan kantor wali kota. Simbol ekor naga ini jadi pengingat, kata beliau. Posisi ekor naga ini searah katanya dengan kaca jendela ruang wali kota. Katanya beliau bilang setiap kekuasaan kepemimpinan itu ada masanya. Jadi ada ujungnya, ada akhirnya, supaya menjadi pengingat untuk kita tidak mencintai kursi yang kita duduki karena akan ada akhirnya. Tapi yang perlu kita ingat adalah dampak apa yang telah kita berikan atau kontribusi apa. Sebagaimana Islam juga bilang kalau sebaik-baik manusia yang bermanfaat ya Pak. Mari kita sambut Bapak Dr. Haji Endet Al-Mutami. Ya, ini saya perlu berdiri atau duduk? Saya berdiri sedikit ya. Namanya laki-laki harus berdiri. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentu saya
kepada kakanda saya Pak Safi Kahar. Belum bisa hadir di sini, saya terharu. Saya bersyukur bahwa dalam bedah buku ini, sambil saya duduk tadi, saya cubit diri saya. Apakah saya mimpi? Jadi sama juga ketika saya diundang untuk menghadiri pengukuhan Dr. Ibu Nurhayati di Unhas, saya hadir. Begitu saya duduk, saya tidak pernah tahu bahwa yang beliau ingin paparkan itu disertasi. Ada diri saya di dalam disertasi itu. Saya duduk, kemudian ada buku kecil ya di tempat duduk kita itu. Saya lihat, kok ada nama saya. Saya cubit lagi diri saya. Mungkin saya mimpi nih. Kok begini. Tapi ternyata fakta. Jadi secara pribadi saya menyampaikan rasa hormat, penghargaan seorang wanita Buton dengan penuh dedikasi, didampingi suaminya yang tercinta yang tidak pernah lepas untuk mendampingi, ya. Dan alhamdulillah kita bertemu di sini kembali dengan satu tema bedah buku ini. Bedah buku ini, Pak Safi, mungkin ini bagian dari hanya momentum. Ada nilai-nilai Buton untuk Indonesia. Tema ini sebenarnya ini yang pernah kita berdiskusikan beberapa waktu lalu dan dengan para lembaga adat juga ini. Yang ingin saya sampaikan bahwa nilai Buton yang kaya seperti ini, kalau tadi Pak Nabi katakan kenapa Sulawesi Selatan itu dengan ciri, dengan apa bisa menjadikan identitas dia bisa dikenal dan banyak menterinya, ya. Kita coba, karena nilai kita itu sebenarnya kaya sekali, ya. Tapi bagaimana kita ingin bahwa nilai kita itu ada, kaya, dan sebenarnya itu duniawi dalam konteks kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Itu sebenarnya tatanan yang perlu sesuai dengan nilai yang ada di sini kalau kita ingin menjadi satu bangsa yang maju. Tapi bagaimana caranya? Beberapa hari lalu kita menyampaikan terima kasih, hormat dan selamat kepada Pak Ali Masih diangkat sebagai Ketua KKSD Sulawesi Tenggara, ya. Hemat kita bahwa di bawah KKSD itu ada diaspora. Mungkin ini sebagai awal momentum kita untuk melahirkan diaspora Indonesia. Tapi kita berharap tokoh-tokoh yang hadir di sini ini menggaungkan dan mungkin bisa melakukan pertemuan secara nasional di mana diaspora itu melahirkan diaspora Buton yang ada di Nusantara maupun ada di berbagai belahan dunia. Beberapa hari lalu saya mendengar dari Pak Yusri bahwa lembaga adat Buton ini nanti mau ke Thailand, ke Malaysia untuk menemui diaspora Buton. Jadi mungkin ini yang ini bedah buku ini sebagai langkah kecil, tapi langkah kecil tidak pernah ada langkah besar.
kalau kita tidak mulai dari langkah kecil. Ini itu poin yang pertama. Poin kedua, saya bisa berdiri di sini pas sampai bagaimana kita dalam perjalanan. Kami teringat kemarin bincang-bincang. Saya katakan pada ketika saya dengan Pak Sapi sebagai pejabat di Provinsi Sulawesi Tenggara, manajemen nilai pada waktu itu saya ingin menghadap Sekda, beliau juga ingin menghadap Sekda, Pak Yokoyama. Kami masuk berdua tanpa rencana ya. Pada waktu itu Pak Tabir ketemu Pak Yoko Sekda. Kebetulan dalam nuansa mau pemilihan Bupati Buton. Terus Pak Sekda tanya, Murat tidak maju untuk Bupati Buton? Pak Sapi langsung mendahului. Langsung dia bilang, biar nanti saya jadi Bupati Buton, nanti Amirul jadi wali kota. Begitu cerita kami berdua. Alhamdulillah beliau jadi bupati dan saya bisa menang itu karena masih dipilih DPRD. Tidak sedikit andil beliau untuk membisikkan saya. Jadi saya seorang Amirul tidak pernah akan lupa seorang Sapi. Itu. Kalau ada apa-apa terkait dengan itu, saya selalu merenung bahwa tidak ada pemimpin yang tidak pernah diuji. Apakah itu selalu kita bersabar pare atau kita berbeda? Tapi bagi saya selalu mengatakan bahwa ini ujian, tapi saya harus lulus dari ujian ini, dan kami berdua lulus. Ya, dalam perjalanan terhadap nilai-nilai, saya orang Buton yang besar di Kendari. Saya mengenal Buton dalam arti fisik ketika saya dipercayakan jadi camat di Betombari. 8 tahun dari camat, kemudian kepala dinas pendapatan. Waktu saya jadi kepala dinas pendapatan, mengenal Buton dalam arti yang luas, termasuk Bung Panang sampai Bung Rumah sana dan lain sebagainya. Jadi kepala biro kemudian. Nilai pokok ya, saya singkat saja supaya kita bisa angkat ya. Pada waktu saya jadi wali kota, saya merenung di mana nilai pokok kata-kata. Bau-bau dari dulu dan kita kenal dari dia hanya berkembang di sekitar wali. Di mana orang itu yang bisa terangkat? Bisa orang di Lulu Kelele itu terangkat? Bisa terangkat? Bisa enggak orang di Surabaya itu bisa terangkat? Dalam konsep ruang kita hanya bergerak di Wali dan sekitarnya. Nggak mungkin. Jadi seorang Amirul pada waktu itu, saya melihat, minta maaf dari UMB, saya tanya, Pak Mofi Madra pada waktu itu sebagai pelaksana rektor atau apakah pada waktu itu, ketemu saya, UMB itu di mana? Di sebuah sekolah SD. Kuliahnya belum ada gedungnya. Saya katakan, sampai kapan kalian mau bisa menjadi satu universitas kalau hanya numpang di SD? Saya bilang keluar. Tapi bukan saya usir untuk tidak memberikan perhatian, tapi saya usir agar bisa menjadi universitas negeri Buton yang sebenarnya punya kampus pada waktu itu. Begitu juga Medayan. Saya tanya, setiap penerimaan mahasiswa berapa?
tidak lebih tidak kurang sekitar 200 orang per tahun. Itu. Terus di mana dulu nilai orang-orang leluhur kita menempatkan pertama sekolah SD itu di Sulawesi Tenggara di Bau-Bau, SMP pertama di Bau-Bau, SMA pertama di Bau-Bau, perguruan tinggi pun Sulawesi Tenggara itu pertama di Bau-Bau. Terus nilainya pada waktu tahun 2003 di mana ini? Kalau hanya nilai 200 per tahun. Saya lihat tamat SMA di sekitar ini 3.000 orang dari daerah sekitar. Oh, penilaian Tabowo ini tidak lebih dari 400 orang sekitar. Tidak ada yang tahu bahwa untuk kita melakukan pengangkatan harus melalui dunia pendidikan. Maka itu dulu ya. Silakan. Langkah selanjutnya, gimana kita punya anak-anak mau sekolah dengan baik? Apakah ini sesuai dengan nilai atau tidak dari buku itu? Lihat gedung-gedung sekolah pendek. Saya datang di jam 11, mungkin kalau ada itu para yang bekas guru itu, tidak ada saya masuk di sekolah itu di sekitar jam 11 untuk mau tahu suhu udara di dalam kelas, gerahnya, panasnya. Maka langkah yang kita lakukan kasih tinggi ini. Itu kita kasih tinggi semua dulu, kita rehabilitasi sambil kita bangun kali-kali bangun. Dan ini juga sejalan dengan yang dilakukan oleh Pak Sapeni. Gimana orang Buton yang luas begini kalau hanya kita berkisar di sekitar Bau-Bau, Pak Sapeni lakukan pemekaran Kumpara, Puteng, Puseng. Jadi masyarakat Buton yang ada di Jazira itu punya peluang jadi bupati. Jadi ini dari itu. Itu bagian daripada kita mau katakan, nggak mungkin kita hanya tidak tahu kan itu pohon katakan tidak ada langkah. Jadi Pak Sapeni mekar ke sana, mekar ke sana, mekar ke sana. Apa yang terjadi hari ini? Orang Matokawi bisa jadi bupati, orang Buton bisa jadi bupati, orang Buser bisa jadi bupati. Dan itu yang kita. Tantangan kita ini kapan kita jadi provinsi? Kita merintis. Tapi bagaimana kita bersama-sama di tempat paling mata kita deklarasi dulu. Terwajib. Sebenarnya langkah kita menjadi provinsi. Jangan dulu yang dipimpin oleh kita semua dan Yusuf Pak Sapeni. Kan kita cuma kurang cakupan, Pak ya. Kurang cakupan. Hanya 4. Begitu Buser dan Buton jadi, sebenarnya nggak usah kita rubah nama, kita jadikan dulu di situ nama nanti di belakang. Tapi keputusan politiknya kita tarik merubah nama deklarasi 2015 di belakang ini. Tuhan itu sudah mengirim saya di DPR di Komisi 2. Dan ini maksudnya saksi sejarah ketika kita menyusun tentang rancangan peraturan pemerintah tentang desain besar penataan daerah. Hilang kita di dalam desain besar.
nggak ada pemekaran di Sulawesi Tenggara. Masuk di klaster Sulawesi hanya 2 Sulawesi yang mekar, Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Utara. Sulawesi Tenggara tidak ada. Tapi manajemen nilai, saya jadi anggota DPR, duduk di Komisi 2 membicarakan tentang itu, maka saya interupsi mempertanyakan kenapa tidak ada Sulawesi Tenggara dalam itu. Maka di DPR itu kita bicara 5 menit kan sudah di. Tapi pada waktu itu setengah jam saya bicara tidak ada yang berhenti. Ini cerita masih banyak tugas kita. Jadi kembali lagi bahwa diaspora ini mungkin Pak Sabi kita bagaimana kita coba, kita yang sedikit ini kalau istilah Pak Sabi, kita ini sedikit ini. Kalau Pak Sabi bilang itu umur berapa Pak itu ya? Kalau Rasulullah katanya itu umur 63 ya tahun. Kalau sampai dengan 70 yang sudah lewat sedikit itu sedikit. Itu bahasanya Pak Sabi. Mungkin kita yang sudah sedikit ini mungkin kita bisa mengambil peran. Jadi sekira sambil bagaimana kita mesti kaya dengan nilai-nilai itu. Ya. Kita kaya. Saya ingat maaf dari UMB dengan Hidayah. Dulu saya minta Hidayah dari sekolah fungsikan yang di sini. Untuk memfungsikan itu Pak, saya berjuang untuk melahirkan rumah susun mahasiswa. Kita bebaskan tanah, saya menghadap ke sana bagaimana melahirkan rumah susun ini untuk mendukung Hidayah. Itu. Tapi tidak berkuar-kuar bahwa ini saya memang tidak. Tidak. Bagaimana dengan UMB Pasar dulu untuk membeli itu roda punya operasi polio itu bersama Pak Rektor dulu. Bagaimana kita ingin jadikan S2 di Hidayah, saya tidak sedikit ambil pada waktu itu. Saya ingin mengungkapkan bahwa untuk mengangkat kita itu hanya melalui pendidikan. Justru itu pegawai-pegawai kita dulu kita kasih sekolah. Ya, Limuddin ya? Siap. Kita dorong semua sekolah. Sekolah. Ada yang tidak mau, saya ikut juga sekolah. Iya. Sampai saya masuk sekolah itu, yang mana paling sulit? Di Fakultas Teknik kan. Saya biar saya masuk yang di paling sulit. Ternyata saya juga lulus tercepat. Kita kasih sekolah. Maksudnya kita kasih sekolah. Iya. Ketika dia sampai sekolah, dia kawin. Saya diundang dalam pernikahan itu di masjid pagi hari. Langsung saya dipersilakan untuk memberi sambutan. Waduh, bagaimana di tengah orang Jakarta sih mau bicara sambutan? Di masjid pagi hari. Yang saya ingat saya beri sambutan pada waktu itu, saya katakan, Marsudin anak baik. Saya kirim dia ini untuk sekolah, bukan untuk kawin. Tapi faktanya dia kawin, berarti ada manajemen ilahi yang tidak bisa kita. Tetap kita yakin bahwa ada. Itu bagian daripada mungkin nilai-nilai. Instrumen kenapa kita bangun Islamic Center? Ya. Nilai agama kan terkunci. Kita katakan ini daerah kota.
daerah pelabuhan. Ada apa? Sendaguro orang laut. Kalau di laut dia jaya, di darat dia buaya. Bagaimana agar orang laut yang jaya ini dia masuk ke darat tidak buaya? Maka simbol agama masjid harus lahir di bibir bau-bau supaya orang masuk bahwa ini daerah Islami. Itu filosofinya Islamic Center di sana, supaya orang seperti dulu sebelum bau-bau ini lebar-lebar begitu, orang masuk sudah lihat itu Masjid Agung kan? Itu sudah lihat dari pantai, dari kejauhan itu sudah. Tetapi pembangunan apa semua kan menutup. Itulah kenapa kita bangun Islamic Center di sini. Sebenarnya itu, oh, ini kenapa kita tolak pinjam? Ada dua alasan. Kalau waktu itu dokumen di demo, nggak apa-apa, moderator saya ambil waktu sedikit untuk mengenai memori kita. Kita pun. Ya. Nah ini, Ada jatuh teman. kalau nanti nilai-nilai anunya negara dalam buku itu sudah jelas. Tetapi saya ingin mengabarkan kenapa kita tolak pinjam. Yang pertama letaknya. Letaknya itu di depan jalan Yosudarso. Di situ ada nilai aset masyarakat Bau-Bau. Lesio Tapina sampai dengan apa itu nilainya besar secara ekonomi. Tapi ketika ada di pelabuhan di situ, maka nilai aset ini akan bergeser. Tidak mungkin menjadi toko besar atau pusat ekonomi. Dia akan menjadi pusat maksiat, karena hanya bisa kaitan fungsionalnya yang erat antara pelabuhan dengan kawasan adalah tempat hiburan maksiat. Lihat Jalan Nusantara Makassar, kan pantai pijet di sekitar itu. Lihat di Gandaria Saudara dulu ada juga. Itu pantai pijet, karaoke malam dan lain sebagainya. Kita tidak mau bawa seperti itu, maka kita tolak, tidak boleh pelabuhan di situ. Yang kedua, setelah saya pelajari, ternyata pelabuhan Pinjer itu mengkategorikan bahwa ini pelabuhan penghubung antar pelabuhan dalam satu provinsi. Jadi mau direkayasa pelabuhan Bau-Bau itu koneksitasnya dengan pelabuhan nasional yang ada di Kendari. Jadi dia istilahnya PKW. Sementara kita punya peran ini PKN, pusat kegiatan nasional, menghubungkan antara pelabuhan ke pelabuhan di luar provinsi dan negara juga. Bukti itu kita sudah praktek dengan jalur Pelni. Dengan bukti juga bahwa kita pernah beberapa kali ekspor Senopati. Saya bawa dokumen ekspornya, saya bawa dokumen tentang status bank BNI 46 sebagai bank devisa. Jadi gitu. Apakah ini yang ditangkap oleh Nur Hayati sebagai bagian daripada nilai-nilai itu? Kemudian bagaimana kita ke depan? Saya ingin bedah buku lembaga adat dan cara masuk dan ada tokoh-tokoh kita, Pak Safi dan lain sebagainya, mungkin bisa itu ulang. Alimuddin dan adik-adik sekalian pada kampus
dan didukung oleh wali kota. Tadi Marsudi menyinggung tentang Tommy. Jadi minta maaf dulu, saya kenapa dulu banyak memfasilitasi penulisan buku oleh orang luar. Karena bukan saya pandang enteng penulis buku orang kita, tapi saya menganggap bahwa kalau kita menulis tentang kita subjektif, maka saya dulu bagaimana meminta kepada penulis-penulis luar menulis tentang itu. Jadi banyak buku kita dulu memfasilitasi ditulis oleh orang luar. Marsudi tadi sudah membuka untuk, tapi ini tidak mungkin kalau tidak keterlibatan pemerintah daerah. Jadi kita minta wali kota, mungkin bupati, mungkin kalau sekitar malaman, kita ingin pemda-pemda ini mengisikan anggaran untuk mengajak penulis-penulis luar menulis tentang kita. Sehingga apa yang disampaikan Nabi, nilai-nilai, kalau memang ini nilai utama untuk Indonesia melalui buku kecil ini nanti, tetapi mungkin kita bisa, ternyata kita kaya dengan nilai itu, sehingga banyak ditulis. Kita berharap juga ada penulisan itu ini sebenarnya tentang baju itu belum selesai penulisannya, tapi nanti kita bicara di luar sehingga nanti bisa menjadi suatu arah daripada ini. Jadi secara pribadi saya terima kasih kepada Nur Hayati dan tentu keluarga beliau yang dukung. Kalau saya tahu dari awal mungkin saya nonton itu, tapi saya tidak tahu. Ya. Kemudian kepada seluruh komponen masyarakat Buton, tulisan ini bukan untuk mengebenarkan, saya juga tidak tersanjung untuk memutuskan diri, tapi saya sangat berterima kasih bahwa role model itu bisa kalau tadi adik kita moderator membuka dengan bagaimana ekor naga itu. Jadi saya ingin mengatakan, kenapa kita bangun dulu naga? Candaan saya kecil. Saya naik di keraton, semua rumah di atas keraton itu ada naganya di hubungannya. Saya bilang saya masih kecil, sampai saya jadi wali kota, ini naga tidak pernah besar. Maka saya bilang kita kasih besar ini naga. Kita bangunlah naga itu di Pantai Kamali. Kalau lihat itu hadapnya naga, itu mulutnya menghadap Selat Buton. Jadi kita niatkan feng shui-nya, pokoknya semua yang jahat ditelan oleh naga sih. Kita berjaga dengan simbol-simbol. Nah, terus gimana? Kita taruh. Bagaimana yang naga besar? Dia berputar di sini, dia makan tempat. Ya itu juga yang disinggung tadi, bahwa ornamen membangun dari Nur Hayati, bahwa membangun Pantai Kamali itu kan, Pantai Kamali itu fungsi fungsional. Selain untuk pedagang kaki lima, tapi fungsionalnya sebagai juga tempat sholat id, sehingga bisa menampung jamaah. Tapi ada anggaran diproyekkan bikin tulisan Pantai Kamali, tersedot lagi uang. Ya, kita taruh ekor naganya di situ. Saya mengatakan, jadi sedikit izin Dokter, saya mengatakan tentang berapa ornamen di Palagi Mata itu. Palagi Mata
itu ada tangga. Kalau kita dari udara, seakan-akan itu ditopang. Gedung Kalimantan ditopang oleh dua pilar. Dua pilar ini adalah simbol rakyat. Tidak ada kekuasaan tanpa ditopang oleh rakyat. Itu dia modelnya begini. Kemudian ada 9 tiang kiri kanan. Itu 99 Asmaul Husna. Nilai-nilai itu. Fakta dalam kehidupan ada tingkat masing-masing. Ada yang di bawah, di tengah, di atas. Itu simbol bahwa kita tidak mungkin semua di atas. Kita pasti ada dengan peran masing-masing, dengan warna-warni. Di mana kau berada, di situlah kau berperan sesuai dengan kapasitas. Itulah simbol. Di ujung sana ada 4 pilar, yaitu bisa menggambarkan Nyamba Tamiana. Itu ada 4 filosofi juga itu. Kemudian ekor naga. Itu saya pasang kalau saya balik ke jendela, pasti saya lihat ekor naga. Jadi saya berharap setiap pemimpin wali kota selalu melihat itu kan, sehebat apapun kamu, kau akan berakhir dengan masanya. Maka manfaatkan masa itulah untuk bisa mengabdikan diri, apapun bisa kamu berbuat untuk negeri. Itu filosofinya. Kemudian memang rumah sakit itu Pak Sepeda di situ. Memang saya diprotes. Pertama sebenarnya ketika saya baru dilantik wali kota Pak Sapi, saya ajak mama saya keliling bau-bau naik mobil. Jadi persis lewat di depan rumah sakit, mama saya tanya, ini apa? Rumah sakit, Mak. Masih seperti dulu. Kamu lahir di situ modelnya masih begini. Bayangkan, saya sudah dilantik jadi wali kota, saya lahir di rumah sakit itu modelnya masih seperti itu. Maka harus cari lokasi. Kenapa kita taruh di Badia? Hampir semua tokoh-tokoh darah-darah Badia yang sukses pendidikan, tidak ada yang kembali ke Badia. Beli rumah di Tombak, beli rumah di sana, tidak ada yang kembali ke Badia. Kita buka peta Badia, oh, petanya miskin, tapi orang-orang Badia hebat-hebat. Ternyata yang tinggalkan sisa nenek-nenek, kakek-kakek. Maka bagaimana kita mau mengangkat itu? Maka tempatkanlah rumah sakit di situ. Saya diprotes orang Baturo. Jauh itu rumah sakit. Kalau saya tanya orang Baturo betul, tapi kalau saya tanya orang Rogo-Rogo, dia bilang dekat. Jadi begitulah sampai kita bisa bangun rumah sakit itu. Sama juga ini paling mata. Ini momen kebetulan ada wali kota, ada kita semua di sini. Kan bagaimana dia punya nilai-nilai arah baru pembangunan kota Bau-Bau. Mungkin saya masuk ke sini di pas-pas ini. Saya katakan, itulah logo kita duduk dengan jalan bypassnya. Tapi saya tidak bisa selesaikan, tapi saya yakin akan diselesaikan oleh yang berikut. Dan alhamdulillah bypass itu selesai. Dan insya Allah wali kota sekarang ini akan mendesain jadi satu lingkar bundar di kawasan itu, yang tadinya sebenarnya lambangnya Unidayan itu apa? Kan pernah beliau
itu harusnya di Simpang 5. Tapi pejabat wali kota dulu dia sudah taruh naga di situ. Di situ dulu sebenarnya kita taruh itu kantor Unang. Tapi wali kota nanti ini dia taruh di Loko-Loko. Daran dan di kantor Unang Wadio. Situlah kemungkinan ada hikmahnya, bukan di sini. Itu lampu Petromax yang akan menjemput jembatan Butuh Muna yang digagas-gagas oleh para pembantu. Cuma saya sarankan untuk diingatkan semua, ya Limudina, kawan-kawan juga. Jadi itu Loko-Loko harus dikasih di tengah. Jadi usahakan kemungkinan dengan kebijakannya wali kota dan gubernur, bagaimana dia jalan di pantai itu tembus Loko-Loko, kasih di tengah jalan, di tengah kawasan, sehingga ke kirinya ke sana tetap mangrove dijaga. Ya. Kemudian siapkan ancang-ancang jalan layang menuju Lowu-Lowu. Kita mungkin sebagai pemerintah kota tidak akan bisa bangun, tapi bau-bau ini Indonesia, Pak. Biar nanti Indonesia yang membangun itu jembatan layang dari Loko-Loko ke Lowu-Lowu, menjemput sebagai kawasan. Ya. Siapkan, tidak usah kita membangun, tapi titik pijaknya dari situ untuk menjemput itu. Karena kita punya kekayaan mangrove, tidak ada di dunia seperti yang ada di Lowu-Lowu itu mangrove, Pak. Tidak ada. Kalau saya mau cerita, saya pernah di Taiwan, di bawah lihat mangrove. Kami dibawa di tempat mangrove. Kok main semangat sekali semua teman-teman ini diajar. Dan itu ternyata tiba di situ bukan main manusia untuk melihat itu mangrove di Taiwan, Pak Sapi. Antri. Begitu saya masuk, saya naik, saya bilang, aduh banyaknya di kampung kayak begini. Itu mangrove, dijadikan objek. Kita ini ada. Sehingga itu bisa menjadi. Kemudian konsep pelabuhan, saya ingin bicara di sini untuk konsep pelabuhan. Pelabuhan itu harus pindah di Warung Masiu. Pelabuhan Murung yang sekarang biar kita orientasikan, mungkin bukan lagi kita jadi pejabat. Ya, mungkin yang ada mahasiswa di sini yang jadi wali kota ke depan. Itu untuk pelabuhan pariwisata. Karena kami dulu waktu Pak Sapei kita masih saya camat, Pak Sapei sudah kepala dinas pertanian, kita itu menerima kapal-kapal pesiar Pak Sapei kan. Setiap minggu itu 3 kali. Artinya bahwa kita ini sebenarnya dalam peta wisata kita ini punya sebagai objek wisata. Cuman karena terlalu banyak campur tangan, sehingga yang membawa itu untungnya kecil, sehingga mungkin malas dia bawa. Tapi dari sisi peta potensi, kita tidak kalah dengan daerah lain. Sehingga kalau lihat cermati kapal-kapal pesiar yang disinggahi pelabuhannya itu provinsi Bau-Bau yang terbesar. Belum lagi buahnya dan lain sebagainya. Sehingga di situ pelabuhan wisata, pelabuhan angkutan barang dan lain sebagainya biarlah Warung Masiu. Tapi nanti tentu tugas wali kota dan jajarannya, tapi kami sebagai orang-orang yang bisa memberikan masukan, saya dengan Pak Sopi, saya kira kita lah mungkin sebagai punya kemampuan dalam memberikan masukan untuk bagaimana bawa ke depan. Dan beberapa hal nanti kita diskusikan.
Saya kira itu. Sekali lagi saya terima kasih kepada Ibu Nur Hayati dengan bukunya ini, dan ada nilai seorang Amirul tidak punya arti apa-apa, tetapi nilai Buton yang masih terkandung dan masih hidup dan tetap akan hidup. Saya kira insya Allah melalui diaspora orang Buton nanti untuk langkah selanjutnya coba kita ramaikan untuk kita diskusikan. Sekira demikian. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.